sampel ke dalam tersebut. Kemudian kita Assalamualaikum Pak. Cairan darah atau serum darah yang ada di atas. Halo Pak, Assalamualaikum. Pipet yang lain atau ya pipet yang lain kita pindahkan kepada tabung. Halo? Halo, 94 ini? Halo? Halo Pak. Halo Pak. Sudah kelihatan ini? Kelihatan Pak. Oh, kelihatan. Ya, ya, oke. Halo? Ya, ya. Halo? Ya, ya. Halo? Sudah kelihatan? Kelihatan Pak. Ya, ya. Bisa. Sudah kelihatan Pak. Ya. Ini berpindah tidak? Halo? Berpindah Pak. Berpindah Pak. Yang tadi itu akan kita tidak kopi sama-sama. Ya. Kita lanjut ya. Nah, untuk spesimen tinja. Sudah kelihatan Pak. Halo? Halo? Ini parasit dan virus ini. Halo? Kita kondisikan. Halo? Halo? Halo Pak. Ada yang bocor ya? Ada yang bocor itu? Izin Pak, saya lagi ada Zoom TGC, makanya kedengaran suaranya tadi Pak. Ya. Jadi bagaimana? Oke? Sudah. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Halo? Halo Ya, Pak. kedengaran? Kedengaran Pak. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita hari ini kita lanjutkan dengan masalah personal mastery yang kemarin kemarin menjadi pada sistem thinking itu ada 4 komponen yang lain: mental health, personal mastery, kemudian visi self vision, kemudian adalah teamwork, tim kerja. Nah, saya kira hanya tujuan instruksional ya. Pada akhir kuliah diharapkan dari kuliah kita ini dapat memahami, meningkatkan dan mengaplikasikan daripada personal mastery dalam organisasi kita atau institusi masing-masing.
Saya kira ini tujuan khususnya saja. Nah, 5 disiplin dalam pembelajaran oleh Peter Sager dalam buku disiplin kelima, yaitu personal mastery, mental model, kemudian self vision, team learning, dan system thinking. Saya kira nomor system thinking sudah kita diskusikan. Kemudian mental model juga kita sudah diskusikan. Kita insya Allah dalam personal master ini kita diskusikan hari ini personal master itu berasal dari kata tahmah ya, berarti lebih besar, lebih besar. Halo? Ya, oke. Nah, tentunya kita mastery berarti menguasai atau mempunyai keahlian. Dan tentunya akan sebagai yang mendominasi sesuatu ya, mendominasi master. Ya, kata master. Mendominasi sesuatu ya, magister, ya master. Metrika dan seseorang yang sangat cakap, artinya dia expert gitu. Jadi kalau dia personal, setiap orang mempunyai expert tersendiri dalam tertentu. Nah, suatu disiplin meliputi upaya mempertajam, memperdalam suatu visi pribadi kita secara terus-menerus. Jadi personal mastery selain membutuhkan si institusi, juga kita butuhkan dulu sebagai bagaimana mendesain, membangun pribadi kita secara terus, membangun visi kita sendirian. Kemudian master mastery adalah kita memusatkan energi untuk mengembangkan untuk realitas secara objektif. Nah ini bagaimana kemampuan seseorang terhadap sebagai suatu bentuk energi untuk melihat realita yang dihadapinya. Untuk tentunya dibutuhkan suatu, kalau disimpulkan kita harus mempunyai expert kita masing-masing. Yang dimaksudkan di sini masukkan seperangkat teori yang harus dipelajari untuk mencapainya. Personal masukkan sebagai seperangkat teori, bahkan ada yang mengangkat sebagai suatu teori dan metode yang terus-menerus dipelajari, artinya terjadi semacam spiral gitu, yang terus yang berkembang terus-menerus. Tentunya sesuai dengan teori perilaku sendiri, dari words ke words, dari setiap dunia ke dunia yang lain, maksudnya dari dunia tumbuh kembang anak, remaja, dewasa, dan seterusnya. Kemudian di dalam perkembangan seterusnya, di dalam setiap orang harus menjelaskan dulu visi pribadinya. Nah, saya kira kita ini belum biasa dengan mengungkapkan visi pribadi. Yang kita hadapi saja di organisasi atau institusi adalah self vision, visi bersama daripada institusi kita atau organisasi kita itu ya, organisasi kita ini. Oke. Pusatkan energi. Kemudian mengembangkan, tentunya dibutuhkan personal mastery. Dibutuhkan suatu kesabaran untuk menekuni kita punya kemampuan personal mastery itu. Dan bagaimana kita melihat kenyataan secara objektif yang menjadi yang kita hadapi, baik secara pribadi maupun yang kita integrasikan dengan di organisasi. Ya. Nah, ini kalau kita melihat menggaris secara piramidal ya, bahwa dalam personal mastery kita ini, expert kita itu
terus menguji visi pribadi kita dalam hidup ini dan mengadakan pilihan berdasarkan apa yang hendak dicapai. Itu ada tentunya kita punya masing-masing dalam bentuk visi pribadi kita masing-masing. Tentu kita dalam ruangan ini mempunyai masing-masing untuk visi berbeda ya. Misalnya kalau visi kita kenapa kita melanjutkan kuliah, tentunya kan kita mempunyai tujuan masing-masing di dalam visi pribadi kita masing-masing ya. Apa sih kepentingannya dan seterusnya yang hendak dicapai. Kemudian untuk mencapai itu tentunya kita mempunyai strategi sendiri di dalam melihat objektivitas dan realitas di hadapan kita. Nah, yang penting setelah praktis menguji visi pribadi kita, kemudian prinsip-prinsip visi pribadi dan creative tension, ketegangan antara apa yang hendak dicapai visi dan apa yang ada pada saat ini. Nah, itu yang penting mempertahankan visi pribadi dan creative tensionnya itu. Ketegangan antara apa yang hendak dicapai sebagai suatu visi, misalnya, dan apa yang ada pada saat apa yang kita miliki sekarang. Nah, itu termasuk dalam suatu creative tension ya. Ketegangan antara visi yang dicapai dan apa yang tidak dicapai saat ini. Esensinya untuk menilai hidup dari sisi positif ya, kreatif dan kemandirian dalam kemitraan dengan orang lain. Itu bentuk esensi. Yang dipentingkan situ adalah menilai hidup dari sisi positif dan kreatif dan kemandirian dalam kemitraan dengan orang lain. Nah, itu yang di dalam bentuk piramid ini. Jadi dasarnya pondasi dalam bentuk bagaimana kita menguji pribadi, visi masing-masing dan seterusnya supaya terjadi suatu esensi menilai hidup dari sisi positif, kreatif dan kemandirian dalam kemitraan. Tentunya bentuk kemitraan dengan orang lain. Nah, itu yang kita dan kemudian kalau dalam suatu sistem learning sebagai seorang learners, personal manusia dasar dari learning team, learning patient, learning dasar dari learning team yang memastikan learning organizing dan learning mission. Nah, sistem dalam suatu sistem pembelajaran di dalam setiap individu, kemudian pembelajaran tim, kemudian ada pembelajaran di dalam suatu tentunya tim, tentunya adalah pembelajaran suatu organisasi, institusi kita, kemudian ada learning nation pada pembelajaran dalam suatu negara. Nah, itu yang mempunyai siklus ya dari pembelajaran sampai mencapai ke learning organisasi, kemudian dari pembelajaran organisasi kita belajar kembali, kemudian belajar kembali tentang learning person kita, pembelajaran orang kita. Kemudian personal master dasar dari learning team yang menghasilkan learning organizing dan learning mission. Nah, ini adalah di dalam ruang lingkup dalam sistem dalam suatu sistem pembelajaran. Nah, bagaimana membangun visi pribadi? Tentunya kalau kita tanya satu persatu di ruang ini, tentunya kita menjadi visi pribadinya tentu berbeda-beda satu sama lainnya tentang visi pribadi. Bahkan mungkin ada yang belum mempunyai visi pribadi di dalam melihat objektivitas kenyataan yang ada. Nah, ini visi pribadi kita mengharapkan terwujudnya atau ciptakan apa yang kita mau buat sebenarnya. Itu apa saja kita ingin terwujudkan, harapan kita, kemudian menjadi kreativitas kita. Itu menjadi misalnya satu visi pribadi. Menjadi
menjadi pertanyaan kita masing apa yang kita mau buat dan seterusnya. Apakah learning personal, kemudian kita masuk ke learning organisasi, learning organization dan seterusnya. Nah, nilai-nilai yang ada itu ada realitas, kemudian mencapai visinya. Misalnya kita punya visi untuk sementara ini mencapai bagaimana kita menjadi magister Kesmas. Tentu ada yang strategi yang kita gunakan untuk mencapai visi kita. Secara pribadi kita akan menjadi magister Kesmas. Tentunya dalam visi kelas, tentunya kita mempunyai visi bersama. Kita harus selesai bersama, kita harus menyelesaikan tugas-tugas dan kita dalam strategi pembelajaran kita untuk mencapai ini. Nah, itu yang kemudian ya ini visi, misalnya ada visi saya. Nah, kemudian ada seseorang mempunyai visi. Kemudian realitasnya sekarang ini, apakah visi saya ini mempunyai realitas bisa mencapai atau bisa menjadi solusi untuk visi ini akan menuju ke realitas saat ini. Karena realitas yang ada tentu adanya pergeseran-pergeseran, apakah setiap dekade, setiap berapa tahun, dan seterusnya. Itu memang di dalam teori-teori perubahan sosial. Nah, ini diberikan gambaran sebelumnya bahwa visi saya adanya terjadi tegangan kreatif, ya. Tegangan kreatif antara visi kita dengan realitas yang ada. Tentunya dalam tegangan menjembatani ketegangan ini, tentunya adalah tegangan yang kreatif, tentu melalui suatu pembelajaran menjadi suatu pengalaman, kemudian itulah menjadi akan nanti menjadi energi kita adalah bentuk personal mastery. Saya kira itu secara ini memperlihatkan secara sederhana apa yang dimaksud dengan personal mastery setiap orang, ya. Setiap ini. Oke. Nah, kita fokus dengan script tuntutan dan pembahasan fokusnya script. Kemudian mengapa lebih banyak kita orang Indonesia jarang mempunyai personal vision, ya. Kalau kita tanya di dalam ruangan ini misalnya, apakah kita semua mempunyai personal vision? Atau masih ada yang ragu menetapkan vision, personal visinya, ya, personal vision gitu. Mungkin kalau kita tanya ketua kelas, apakah sudah punya personal vision atau personal mastery sendiri atau belum, ya. Tentu dalam kelas ini tentu pendapat berbeda. Ada yang sudah menganggap, ada yang prinsip-prinsip itu yang saya pegang itu menjadi visi saya, misalnya begitu. Dan ada yang faktor lain. Bahwa personal vision itu kemudian saat ini kemudian kita masuk ke dalam, biasanya kita masukkan, integrasikan ke faktor organisasi. Bahwa personal vision biasanya juga dipengaruhi oleh faktor organisasi atau di mana kondusif atau kebutuhan daripada institusi itu. Nah, ini biasanya kita terjadi ketegangan itu kalau
Misalnya kebutuhan organisasi tentunya berbeda dengan personal yang kita inginkan. Nah, itu biasanya muncul ketegangan positif. Kemudian ada faktor culture dalam masyarakat. Ya. Tentu sangat berpengaruh pada faktor culture ini dalam masyarakat ini. Karena faktor culture ini sangat mempengaruhi pada perbedaan pada setiap orang atau di dalam komunitas. Itu ada perbedaan faktor budaya dalam masyarakat. Nah, ada faktor-faktor budaya bahwa dalam suatu pekerjaan misalnya, kita sebagai pekerja informal misalnya, dalam suatu organisasi, kadang-kadang kita mempunyai aturan organisasinya bahwa jam kerja sampai 8 jam baru istirahat. Tapi ada kebiasaan-kebiasaan yang kita bisa selesaikan sendiri. Kalau ada kebiasaan orang, biasanya ada culture-nya, dia budayanya, kalau dia mungkin lebih banyak istirahatnya dan seterusnya. Tentunya dengan pendapat masing-masing juga ya. Tentu berkaitan dengan budaya dan masyarakat kita ini. Saya kira kita sudah dalam hal praktis, kita belajar di puskesmas, kita belajar di institusi kita. Artinya kita sudah bisa melihat bagaimana peranan daripada faktor budaya, faktor sosial di dalam masyarakat yang mempengaruhi pada personal vision kita, juga termasuk pada personal vision orang lain. Nah, faktor organisasi misalnya, tentu kita biasanya misalnya insentifnya kecil, penggajian tidak berjalan misalnya. Misalnya di dalam faktor organisasi ada orang yang bekerja keras, waktunya lebih dari berapa jam lebih, tetapi misalnya penilaiannya tidak dapat penilaian daripada leadernya, ya, sama saja. Karena pada prinsipnya itu kan kita sudah punya kerjaan kita. Padahal biasa menggunakan waktu yang lebih dari waktu yang ditentukan gitu. Nah, kemudian ada pola karir dan persyaratan jabatan belum tertata dengan baik. Nah, ini biasanya kan begitu, bahwa penentuan persyaratan kadang-kadang orang yang mempunyai penilaian, artinya penilaian karirnya bagus, tapi belum tertata dengan baik pola karirnya. Persyaratan jabatannya belum tertata dengan baik. Sama dengan di dosen pola karirnya ditentukan oleh misalnya orang golongan syarat-syarat tunjangan jabatannya bagaimana. Misalnya kalau seorang lektor harus dalam satu semester harus ada tulisan internasional dan seterusnya kayak gitu. Nah, kemudian misalnya guru besar persyaratannya harus 3 tahun, harus mempunyai berapa buku, mempunyai haki dan seterusnya. Itu akan menjadi pola karir kerja kita sesuai dengan aturan di dalam persyaratan yang ada. Jadi sangat berpengaruh juga pada organisasi kita. Kemudian juga insentif ya, keuangan sangat terbatas dan berada di abu-abu. Kemudian masih adanya dalam suatu organisasi pada sistem senioritas ya, terutama yang misalnya kalau perawat, dokter, dan yang profesi demikian itu masih mengedepankan sistem senioritas ini.
sistem senioritas. Nah, faktor budayanya pada penekanan yang berlebihan pada harmoni dan penghindaran terhadap konflik. Nah, itu yang faktor budaya ada seorang jaga, bagaimana mencegah di dalam lingkup kerja kita terjadi suatu konflik. Karena terjadi suatu konflik, baru tujuan organisasi kita tidak akan tercapai. Nah, ini selalu menjadi budaya misalnya kena umur, ya, karena duluan masuk bekerja atau dianggap nasionalitas, tapi kadang-kadang ada senioritas tidak mempunyai prestasi. Tapi karena sudah menjadi budaya, kita anggap bahwa senioritas mempunyai pengalaman dan seterusnya. Tapi biasanya juga tidak menunjukkan tidak mementingkan prestasi individu. Kemudian jabatan dan material ada sesuatu yang tabu untuk dibicarakan dan dikejar. Saya kira kita punya pengalaman masing-masing. Tidak ada tabu karena meminta sesuatu kepada bos kita. Nah, itu akan di dalam suatu budaya orang biasanya juga akan tabu untuk membicarakan itu. Apalagi menyangkut jabatan. Tapi biasanya culture ini sudah berubah dalam suatu organisasi. Bahkan kadang-kadang bagaimana mencari jabatan. Nah, tentunya pemerintah sudah melakukan lelang jabatan kan. Lelang jabatan itu lama-lama juga akan menjadi suatu faktor budaya. Jadi tidak sembarang orang menjabat karena bukan tidak punya tidak diuji dan seterusnya. Jadi bukan berdasarkan keketuaannya dan seterusnya, tapi berdasarkan tentunya pengetahuan dan pengalamannya. Ya, gitu. Kemudian adanya ambisi-ambisi yang tentunya adalah kegiatan yang jelek sebenarnya, yang tidak bagus. Biasanya karena kalau ambisi-ambisi itu bisa mengorbankan pada pihak-pihak orang lain. Nah, ini saya kira masih terasa, masih kuat faktor kultural dalam membangun personal mastery kita, masing-masing di tempat kerja kita. Di perguruan tinggi juga begitu, masih senioritas, masih dikedepankan, ya, misalnya karena senioritas di perguruan tinggi dan merupakan dia punya guru dan seterusnya, ya, gitu. Itu masih ada, kita tidak bisa mungkiri bahwa masih ada faktor senioritas. Ini hanya gambaran ilustrasi ya, yang mungkin PNS atau ASN yang mampu menembus batas. Ojo ini biar lihat ini mulai sebagai lulusan SPR di sekolah perawat, kemudian dia sekolah ke Amerika, mungkin ada suatu latihan, kemudian berhasil menjadi kapus, pulang dari Amerika menjadi kapus di Clark. Nah, kemudian mulai bekerja sebagai lulusan SMP, mungkin di dapur rumah sakit Cipto, yang sekarang menjadi Pusat Pelestarian 3 dengan beberapa mobil dan rumah. Gitu. Kemudian datang ke Jakarta sebagai penjual, misalnya ada juga penjual waktu itu Pak Roja ini mungkin penjual bakso, di Kulan sekarang eselon 4, kemudian S2 misalnya, S2 S2 UGM. Oke, eselon 4 dan S2 atau eselon itu. Ini pencapaian ini hanya ilustrasi yang itu. Bagaimana kuatnya dari lulusan SBR menjadi kapus diknat.
atau mulai dari lulusan SMP hanya pekarya barangkali sekarang bisa menjawab S3. Di antara kita ini kan pastinya ada juga atau keluarga kita mempunyai pengalaman itu yang kita miliki dalam kehidupan kita ini yang sampai sekarang. Pastikan kita punya pengalaman itu. Halo? Halo? Iya, Pak. Halo? Masih ya? Iya, Pak. Bagus. Ya, saya kira sama-sama diam. Menyimak, Pak. Oh, menyimak, insyaallah ya. Amin. Ya. Kemudian ada mental model, ya ini yang tentunya dalam mencapai prestasi itu ada mental model ya yang harus kita mempunyai catat, mendapatkan balasan meskipun tidak langsung dan segera sifatnya. Mungkinnya ada punishment, ada reward, dan setiap kan ada juga begitu mencapai personal mastery. Biasa kadang-kadang prestasinya tentunya diharapkan ada harapan, ada kita mendapatkan penghargaan untuk mendapatkan reward gitu. Sama kalau di mall biasanya itu contoh yang bagus dalam membangun personal mastery, tentu membangun mental modelnya dulu. Setiap minggu biasanya kan dipasang fotonya daripada karyawan di situ. Oh, karyawan terbaik minggu ini namanya ini dan gambar ini. Nah, itu juga salah satu bentuk prestasi yang mempunyai banyak bentuk reward dengan memasang gambar dan buka di dinding itu, dinding masuk atau di mana. Itu biasa sering kita lihat di mall-mall kan gitu. Kemudian bersedia mendapatkan imbalan dalam jangka pendek dan kecil dari usaha yang lakukan. Ya, maksudnya begini, dia mau mencepat, ada mentalnya biar dia cepatlah mendapatkan imbalan biar dalam waktu usaha yang lakukan. Ada orang yang mempunyai kesabaran, ya dia usahakan usaha saja, nanti kemudian dia dapat memetik itu imbalan itu. Nah, cita-cita misalnya cita-cita lur akan meningkatkan daya tahan dan stamina kita sebenarnya. Nah, ini suatu exercise ya. Exercise kita mungkin buat orang sejelas mungkin ya. Nanti tentang gambar setiap pasal inginkan yang dikenal oleh orang lain setelah kita tidak ada lagi di tempat itu, atau kita minimal atau kita sudah tidak ada gitu, itu sudah meninggal gitu ya. Tentunya harus ada yang perlu kita bekerja, ada yang perlu kita simpan, yang perlu orang dikenal supaya orang tahu, oh ini adalah kreativitas dari Pak Wahyuni begitu ya, misalnya, dan siapa lagi gitu. Nah itu selalu begitu dikenal oleh kalau di biasanya kalau di pejabat-pejabat selalu melakukan suatu monumental ya, yang pada zamannya dia berkarya atau zamannya dia menjadi bos begitu atau menjadi leaders, dia selalu berusaha meninggalkan secara monumental apa yang perlu dikenal selalu di situ. Nah, itu resiliensi. Nah, tentunya kita bekerja ini tentunya yang sudah bekerja tentunya kita mempunyai sesuatu personal vision kita, orang bisa kenal untuk di sini. Ya, minimal barangkali dia kenal interaksi sosialnya tinggi ya. Setiap saat dia interaktif temannya. Ya, itu personal vision juga ya, dalam kita supaya dikenal oleh masyarakat. Nah itu exercise personal kita masing-masing dalam membuat
exercise personal vision. Nah, bagaimana karakteristik daripada suatu personal mastery? Kita harus meyakinkan diri sebagai bentuk praktis di bawah. Namanya sungguh-sungguh kita percaya diri. Nah, itu yang menjadi personal kita. Kita harus percaya diri dengan baik. Kita punya nyali yang kuat untuk melakukan sesuatu yang kita yakini menjadi personal mastery. Kemudian mengambil banyak prakarsa, tentunya kita banyak berkreatif, ya, berkreatif. Kemudian kita harus mempunyai suatu responsif dari suatu stimulus. Artinya kita tentunya harus muncul stimulus itu, kita harus respon tentunya dalam bentuk, misalnya dalam bentuk pembelajaran itu. Sehingga pembelajaran juga bisa menjadi berkesinambungan, ya, atau berjalan kontinu. Makanya kalau orang Muslim, mungkin orang Muslim menuntut ilmu sampai ke yang kubur, ya, bukan saja sampai negara Cina, tetapi sampai ke kubur. Belajar yang berkesinambungannya, punya rasa tanggung jawab luas di bidangnya. Ya, kita harus expert di situ. Expert, apalagi nanti kalau selesai S2, tentu tesis kita akan menentukan bahwa dalam tulisan saya ini saya akan berusaha menjadi expert gitu. Ya, misalnya orang menulis, dia menulis tentang bagaimana menulis, misalnya ada yang tulis nanti bagaimana mencapai kepuasan pasien terhadap kerja pada petugas yang berada dalam perawatan, misalnya, kan itu satu. Tentunya menulis ada tingkat kepatuhan. Tentu orang kita expert, tentu dia telah menulis tentang kepatuhan. Minimal dia sudah banyak baca buku tentang apa itu kepatuhan, apa solusi orang supaya menjadi patuh. Nah, itu sudah menjadi expert di bidang tingkat kepatuhan. Misalnya juga menulis tentang DBD, ya, program DBD, memprediksi tren DBD, biasanya kan juga menjadi expert gitu. Kan kadang-kadang juga biasanya kan orang kalau misalnya di S3 itu, misalnya apa yang diambil disertasinya kadang-kadang dipanggil dokter apa, ya. Misalnya ada teman dulu, dia dokter, ustaz, tapi dia menulis tentang setan. Jadi dipanggilnya menjadi expert di bidang persetanan gitu, ya. Ada temannya di dokteran, dia ahli, dia expert dalam kecacingan. Jadi biasanya disebut dia, ini ahli cacing, atau di bahasa Makassar namanya bidang galang-galang gitu, ya, bidang cacing gitu. Kemudian memiliki sense of purpose di belakang visinya, yang dia miliki sense of purpose. Nah, itu. Kemudian selain sense of purpose, sense of sensitif juga harus dia miliki. Kemudian bagaimana dia juga mempunyai sense of belonging, bagaimana dia harus mempunyai rasa kepercayaan yang punya suatu personal itu sendiri. Sangat dan selalu ingin tahu, memiliki komitmen pada realitasnya, menyadari ketidaktahuan dan ketidakmampuan. Ini yang penting antara karakteristik dari kita. Untuk mencapai personalistik, kita harus menyadari ketidaktahuan kita dan ketidakmampuan kita. Karena tidak semua ilmu kita tahu semua, dan kita mempunyai juga kemampuan yang terbatas.
Nah, ini diambil saja, dikutip dari suatu buku disiplin kelima ini, bahwa dikatakan mempunyai personal mastery yang tinggi, yang baik begitu, mempunyai komitmen yang tinggi di dalam expert bidangnya masing-masing. Komitmen untuk membangun komitmen itu, yaitu yang penting di dalam suatu personal mastery. Buat komitmen dengan dirinya, komitmen dengan faktor personal lingkungannya, kemudian komitmen dengan organisasinya. Nah, tentunya kalau mempunyai personal yang lebih kuat, mungkin missionnya juga komitmen terhadap mempunyai komitmen dengan negara. Tapi yang pertama saja dulu ada komitmen dengan lingkungan, komitmen dalam organisasi. Kemudian kuat personal mastery-nya kalau dia punya tingkat kreativitas dan berinisiatif. Ya. Kreatif dan berinisiatif. Ya. Berinisiatif. Kemudian mempunyai visi pribadi, tentunya visi pribadi yang jelas ya. Harus nanti. Kemudian yang keempat, memiliki percaya diri yang dalam. Jadi yang dalam. Kemudian harus mempunyai rasa tanggung jawab dan selalu berusaha mengembangkan diri. Nah, ini dan di poin ini sebenarnya kita masuk personal mastery, bahwa kita masih melanjutkan pembelajaran kita masih sekolah, tentu berusaha dalam hal ini adalah pengembangan diri. Selain teori Maslow tentunya untuk mencapai di hierarki Maslow, tentunya di tingkat puncak itu adalah aktualisasi diri. Aktualisasi, kita masih ingat piramid Maslow itu, bahwa didasarkan dalam pada kebutuhan pangan, sandang, nasi itu, kemudian kasih sayang, kemudian safety, kemudian aktualisasi. Jadi, itu juga berkaitan dengan energi personal mastery kita dengan teori Maslow itu. Kemudian mampu melihat realitas secara objektif. Nah, kadang-kadang banyak kita mungkin kita pernah juga merasakan bagaimana realitas itu kita selalu melihat secara subjektif. Tetapi kalau orang yang punya personal mastery, realitas harus dibuat secara objektif. Nah, itu ciri seorang personal mastery. Ya. Karena kalau kita melihat sebagai subjektif, kita hanya bisa menjadi apati, bukan menimbulkan empati, tetapi selalu dalam bentuk apati. Kenapa kita butuhkan menginginkan personal mastery itu? Ya, tentunya jelaskan mastery karena kita memiliki kemampuan masing-masing, mempunyai kemampuan, kita mempunyai lebih berinisiatif, mempunyai inisiatif sendiri sebagai bentuk kreativitas. Yang penting juga kita memiliki rasa tanggung jawab dan terhadap pekerjaan atau berdasarkan suatu komitmen yang luas. Kemudian tentunya lebih cepat untuk respon dalam bentuk belajar. Kemudian diharapkan personal mastery memberikan kebahagiaan pada individual, kemudian menyenangi, dan mempunyai kita menyenangi daripada pekerjaan kita itu. Karena kita bekerja sesuai dengan expert kita. Ya. Kadang-kadang kita menerima jabatan, menerima pekerjaan, nantilah kita belajar. Ya. Padahal dari awal dia sudah tahu bahwa dia tidak mampu mempunyai personal mastery, dia tidak mampu melakukan itu, tetapi ya
karena diberikan apakah dalam bentuk amanah atau apa, dan nanti dia kuatkan saja, membuat komitmen bahwa nanti nanti kita akan belajar untuk dalam suatu pekerjaan itu. Tapi mungkin harus memang dari awal, tapi jarang orang menyeleksi bahwa itu adalah kami tidak mempunyai kemampuan di situ, tetapi tetap menerima pekerjaan itu. Ya. Makanya memang setiap orang harus mempunyai kemampuan expert masing-masing. Karena keberhasilan sesuatu organisasi bukan pada personal, tapi tentunya keberhasilan dari suatu koalisi. Setiap koalisi mempunyai elemen-elemen dan energi masing-masing. Setiap orang yang masuk dalam koalisi itu. Apa esensinya? Ya, pada akhirnya memperlakukan manusia dengan seutuhnya, menumbuhkan, kembangkan potensi manusia dan keberadaannya keterkait dengan pihak lain. Ya. Saya kira itu kita bisa capai kalau setiap orang yang ada dalam organisasi, apa terjadi, setiap individu dalam organisasi melakukan suatu pembelajaran. Ya. Tentunya dalam bentuk sistem pembelajaran, sistem thinking, learning misalnya, itu bagian pihak lain. Kira masuk dan itu. Oke, selanjutnya prinsipnya. Nah, saya ulang kembali, kita melakukan suatu vision, visi, memerlukan tegangan kreatif yang tadi, creative tension, untuk mencapai realitas kenyataan kreatif. Dan bawah sadar harus ada di dalam pada tentunya personal mastery, ada di dalam hati kita. Karena itu yang saya bilang tadi, kadang-kadang kita diberikan tugas tapi dalam hati kita sebenarnya saya tidak mampu ini, tapi kita tetap menerima, akhirnya menyiksa diri sendiri sebenarnya. Karena kita tidak punya personal mastery di topik itu. Jadi prinsip adalah proses pembelajaran dalam upaya menghasilkan creative tension dalam kehidupan kita. Nah, saya kira tegangan kreatif merupakan inti dari personal mastery ini. Nah, tadi ketegangan kreatif dulangnya membangkitkan energi untuk mewujudkan visi yang kita idamkan. Ketegangan kreatif dapat menarik kita dari realitas menuju visi yang kita idamkan. Tentu ada harapan dan kenyataan. Memahami realitas tentu menuntut kita akan adanya kebenaran, membuktikan realitas itu. Kemudian memahami visi dan realitas merupakan awal dari ketegangan kreatif yang mendorong usaha untuk maju. Dan merupakan inti dari personal mastery, menguasai kreatif, meningkatkan kapasitas bertahan dan kesabaran. Oke. Menarik. Nah, ini mungkin suatu kata kunci, menarik realitas ke arah visi, solusi yang mendasar, menarik visi ke arah realitas sebagai solusi simptomatik. Karena biasa juga ditemukan di dalam suatu kepribadian orang ada tegangan emosi, ya. Karena emosi membuat seorang perasaan-perasaannya merasa tak berdaya, khawatir dan sebagainya. Nah, dalam untuk mudah dari diri atau emosi adalah mengubah atau mengganti visi yang lebih dekat dengan realitas yang ada. Kita menyesuaikan secara akumulatif with power strategi, secara ketukunan. Saya kira itu yang perlu kita cermati, kita pahami tentang apa itu personal mastery
yang dibutuhkan di dalam sistem STOLO kita ini. Tentunya dalam mencapai personal mastery, tentunya ini yang dibutuhkan untuk membangun suatu komitmen visi bersama. Oke. Saya kira itu yang menjadi pemahaman kita untuk kita sharingkan pada hari ini untuk personal mastery kita. Oke, silakan. Ya. Ya. Halo. Halo Pak. Ya. Terus bagus, tidak goyang. apa itu? Halo. Halo Pak. Ya kah? Ya. Sudah Pak. Tidak ada Pak. Ada tadi ya, sekarang bocor-bocor ya. Ini lagi Zoom juga Pak. Hah? Lagi Zoom juga saya soalnya. Oh iya. Makanya bocor-bocor. Bocor. Kemudian untuk Ada pertanyaan di sini? Tidak ada Pak. Halo. Halo. Halo Pak. Ya, ada pertanyaan di sini. Ada sharing kita tentang kita hari ini kurangnya masuk. Kurang Pak, yang masuk itu ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. 9 orang Pak. Ya. Tidak ada beritanya? Nah, ini? Tidak ada kabar Pak. Yang ya biasanya masalah jaringan kalau teman-teman Pak. ya sampai dibilang selamat. Nah, kira-kira ini adalah bakat kepada Saya, Ya Pak. Mas Rawadi, Pak Wadi, Ya Pak. ada pertanyaan? Ada sharingnya gitu? adalah banyak atau ada komponennya. Biasanya kita kalau mengirim stage jarak satu, ya, biasanya banyak tapi dari satu. Izin Pak, Iya, silakan Ibu. dari Mala di Maros Pak. Iya, ya. Kalau melihat tadi dari presentasi personal mystery ini, Ya. kayaknya ini adalah sebuah sifat atau apa ya yang harus dimiliki kita sebagai petugas kesehatan. Artinya kembali kepada karakter kita ya Pak ya. Ya. Kalau saya menangkap dari materi kuliah hari ini, kemudian kalau kita hubungkan dengan dunia kesehatan yang saya ataupun teman-teman lakoni itu kira-kira hubungannya seperti apa Pak? Terima kasih. Oke. Jadi tentunya makanya saya bilang tadi ini personal mastery itu sebenarnya kan kita harus dimiliki oleh setiap orang, apakah dia petugas kesehatan. Kemudian di dalam suatu organisasi, apakah misalnya dalam institusi kesehatan, kita kan banyak orang di situ, banyak orang-orang. Tentunya kita harus mempunyai personal mastery masing-masing. Yang intinya bahwa personal mastery kita dianggap itu ada kalau misalnya kita mempunyai komitmen, mempunyai kemampuan dan merupakan tim. Misalnya kan begitu. Saya beri contoh tadi bahwa kadang-kadang dalam pekerjaan kita diberikan amanah, tetapi kadang-kadang tidak sesuai dengan personal mastery kita. Sehingga kita harus memang mempunyai energi dalam bentuk expert diri kita.
apa yang kita butuhkan misalnya. Misalnya kan begini, biasanya kan terjadi di dinas kesehatan atau di mana, di puskesmas, misalnya ada mereka hanya kemampuannya dalam jabatan fungsional, misalnya epidemiologi kan gitu. Dan kemudian dia dipindahkan menjadi petugas apa, menjadi pelayanan kesehatan apa dan seterusnya. Nah itu yang biasanya orang menjadi biasanya muncul di situ ketegangan realita kreatif ya, karena tidak sesuai dengan realita yang dengan energi yang dia miliki. Itu memang kelemahan kita di institusi karena apa namanya? Karena itu selalu ditunjuk, diskakan harus Anda bekerja di mekaran jabatan ini misalnya ya. Ya. Itu untuk kita. Jadi memang harus kita membangun diri sebagai kita dalam bentuk expert kita sendiri. Makanya kalau mungkin saya berikan contoh tadi, kalau kita menulis tesis atau ya tesis gitu, disertasi, kita kan lihat, oh ini saya mau tulis ini data ini. Dan nanti kalau kita selesai, kalau orang berbicara tentang imunisasi misalnya, oh saya bisa tangkap, oh saya sudah membuat suatu kreativitas dalam bentuk tesis dalam hal imunisasi, dalam hal kepatuhan dan seterusnya. Itu yang perlu kita pertahankan ya. Yang kita pertahankan itu banyak sekali hubungannya, memang setiap orang mempunyai personal mastery. Oh, artinya dengan kata lain, Pak, personal mastery itu adalah skill atau kemampuan seseorang ya, Pak, Ya, energi untuk yang bisa bekerja lebih profesional seperti itu ya, Pak. Iya, harus ada itu. Itu namanya ekspor ya di bidangnya. Iya, Pak. Iya, Pak. Siap, makasih, Pak. Ya, tapi kadang-kadang kan tidak bisa lakukan karena memang kalau SDM-nya kurang di tempat itu. Ya. Oh, ada lagi? Ada lagi, Pak. Ya. Nah, Silakan. terkait dengan antara jabatan dengan personal mastery. Terkadang seseorang itu kan mendapatkan sebuah posisi atau jabatan tidak berdasarkan dengan kemampuan, tetapi berdasarkan dengan kedekatan. Bagaimana itu personal mastery-nya, Pak, kalau seperti itu? Itu saya bilang. Itu makanya ada orang yang berprinsip, nanti kita kerja saja di dalam dulu, baru kita nanti kita dengan bekerja situ kita mempunyai pengalaman begitu. Pasti kalau orang lambat personal mastery-nya, pasti dalam kondisi itu pasti kita kurang cepat merespon sesuatu ya. Yang saya bilang tadi itu responsibility-nya kurang ya. Ada bisa mungkin dia lakukan, tetapi begitu lambat di dalam membuat suatu responnya. Ya itu kan biasanya ini dunia kebijakan, siapa yang ada di atas memang kadang-kadang kan kita bisa menjadi kenyataan yang realitas yang kita lihat sekarang itu banyak terjadi begitu ya. Tapi kan orang juga mau terima ya, karena presiden nanti dia belajar lah gitu. Ya, misalnya kan ada perawat dibebani menjadi keuangan dan seterusnya, kan bisa. Biasakan banyak teman-teman begitu. Ya. Kan sering begitu Pak, kalau yang seperti kasus Bapak yang Bapak bilang. Iya. Perawat menjadi bendahara, perawat menjadi... Tapi ya itulah kekuatan daripada bukan personal mastery membangun organisasi, tapi kebijakan organisasi itu yang membuat berubah personal mastery-nya orang. Karena dia sebenarnya kalau dia memegang personal mastery-nya, dia mempunyai visi
visinya sendiri, pastinya dia mempunyai komitmen, saya tidak bisa mampu di situ. Tapi kan ini rasa kurang enak kalau kita dibebani terus menjadi suatu pekerjaan dari misalnya dari atasan kita. Nah, sehingga orang banyak berpikir nanti kita belajar saja di dalam, baru kita melakukan itu. Tapi di dalam suatu yang bagus kalau kita mempunyai personal mastery masing-masing untuk mencapai kita visi masing-masing ya. Tentunya visi kita ini ya. Berarti Pak, Berarti yang dilakukan Pak Marjun ini salah satu personal mastery Pak, ikut pelatihan untuk meningkatkan kemampuan. Oh iya, barangkali ya. Tidak tahu apa yang dipelajari itu. Dari apa itu Pak Marjun ini? Pengambilan sampel dahak. Oh ya, itu dia. Nah, dia ngurus TB. Iya Pak. Ya, padahal dia bukan laboran ya. Padahal dia bukan orang laboran. Ya. Bagi personal masterinya meningkat. diuji personal masterinya. Ketua tingkat juga Pak, personal masterinya bagus. Ya, bagus ya. Diuji dia punya personal mastery. Iya, takdirnya Pak itu Pak. Oh, jadi orang tidak bisa melawan takdir kalau begitu. Iya Pak, takdir datang dengan sendirinya tanpa diminta. Oh, gitu ya. Ya minimal kita punya personal mastery. Berarti Pak, itu personal mastery bisa dikatakan sebagai prinsip dalam diri ya? Iya, prinsip kan ada kerucutnya kembali itu dalam prinsip-prinsip praktis, kemudian prinsip dan seterusnya kan gitu. Kalau Prinsip kita dan tujuan hidup. Teori Maslow itu kita sampai kepada aktualisasi diri. Aktualisasi diri, kebutuhan diri. Kebutuhan diri ya. Ya. Untuk menjamin tujuan hidup Pak. Tujuannya Pak Marjun itu mau asalkan jangan terlalu tunjangan hidup. Iya Pak. Iya. Oke, masih ada Pak Mani, Ibu Sophie? Oh, ada Pak. Kebetulan personal mastery ini berhubungan di lingkungan Sophie di sini semua rata-rata itu hampir semua pemuda itu suka minum Pak, dan Sophie itu sebagai maksudnya orang kesehatan sudah berusaha untuk menjelaskan, tapi kadang tuh mereka dengar, terus habis itu tidak dengar, tapi di saat mereka sakit, ketika kita sampai, mereka dengar Pak. Terus kadang-kadang juga tuh sampai hilang kesabaran Kak. Kadang-kadang tuh sampai hilang kesabaran Pak. Itu bagaimana Pak? Personal misterinya Sophie masih mau diperbaiki. Emosi. Iya Kak. Jadi minum Sophie ya. Sampai emosi. Kalau di Maluku itu minum Sophie. Di Papua sini Pak, cuman kebanyakan mereka konsumsi minuman tuh dari tape. Itulah Sophie kan namanya itu. Ya toh? Sophie namanya itu. Iya Pak, itu Sophie lain, tape lain Pak. Oh iya, tapi kalau orang di Maluku itu Sophie itu yang mabuk-mabukan. Oh iya Pak. Kalau ini Sophie cantik tahu Pak? Oh gitu ya. Sophie kalem. Kalem sampai emosi Kak. Takdir itu deh, diuji kesabaran. Jadi dia personalnya itu, mestinya personalnya Sophie yang harus dibangun. Jangan personal. Iya bukan. Di situ personal mastery-nya Ibu Sophie
bagaimana membangun personal mastery, bagaimana dia melihat melihat realita yang nyata di pekerjaannya itu. Ya. Tentunya Anda harus dalam kemampuan personal mastery Anda harus mempunyai strategi tertentu untuk menyelesaikan daripada orang ketidaktahuan, daripada efek daripada minum kopi itu. Jadi bukan personal mastery-nya pemabuk, tapi yang harus diperbaiki adalah masterinya Bu Sobi dan gitu ya. Oh, siapa? Ya, siap. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Halo, Mas Jini. Hadir Pak, hadir Pak. Ya, mana ya. Jadi kapan ada waktu kosong itu Tuan? Kita lanjutkan lagi kan apa lagi? Penyakit berbasis perluasan lingkungan itu ya. Bisa ke malam Pak? Malam. Kapan itu? Nanti kalau dapat waktu kosong saya WA Bapak, bisa? Ya, tapi di orang Jayapura sudah tidur. Belum tidur kalau sampai jam 9 sampai jam 11 belum tidur Pak. Biasa begadang itu personal masternya orang Pak. Ya, jangan. Personal masteringnya orang Papua bagus, Pak. Tahan ngantuk. Nah, Papua. Karena malam sudah hilang. Jaringannya juga Pak mau diperbaiki personal materinya. Atau nanti kalau bisa besok pagi mungkin ya. Nanti saya lihat kamu ya. Besok pagi boleh Pak. Ada kuliah besok pagi. Besok pagi kami libur. Kebetulan waktu pagi saya sudah alihkan di malam hari Pak. Ada kuliah malam hari? Ada Pak. Tergantung kesepakatan dengan teman-teman dan Bapak dosen. Bisa Pak, malam hari Pak, bisa. Itu namanya itu dosen nokturnal. Dosen malam hari. Ya. Iya Pak, memang kita biasa nokturnal Pak. Ya, seperti kaki gajah itu nanti ada Paknya. Nyamuk malam itu namanya. Filariasis. Oke, nanti kita lihat majennya besok ya. Ya, Kasih informasi pagi. Ya, oke. Kasihan kau hidupmu nocturnal. Iya Pak, iya Pak. Oke? Iya Pak. Bentar ya. Oke. Ini sudah hilang satu persatu saya lihat ini. Sudah hilang. Masih ada aja saya Pak. Iya. Masih ada kalau kau dekat Maros. Di Papua itu sudah malam. Masih ada yang dari Tenggara Pak. Masih ada Tenggara. Nah, kau yang dari Tenggara. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sehat, Pak. Terima kasih, Pak. Ada deh Pak Mas Rawadi. Alenya, makasih Pak. Baru bangun gitu tidur. Ya ampun, sudah dengar suara apa? Ada nilai itu. Kenapa langsung rame semua suaranya ini? Bagus semua signal. Nah. Ayo suruh tampil. Siapa mau jadi moderator? Mana Ibu Maria? Dari Maria keluar nih. Jangan lupa sampai nah kemudian ini adalah model daripada sampai kemudian
Ini plastik ya. Yang penting kali itu lengkap. Aman gitu. Ini yang bisa kita gunakan. Jadi di samping menggunakan pipa paralel, mungkin kita bisa ini tidak boleh pertama yang